Berjalan-jalan ke Argentina, negara sepak bola yang melahirkan banyak pemain dan pelatih top dunia. Jika ke Argentina, umumnya pecinta sepak bola di seluruh dunia ingin mampir mengunjungi Buenos Aires. Pasalnya di kota tersebut terdapat dua klub terbaik Argentina, yakni Boca Juniors dan River Plate. Namun, salah tujuan jika ingin melihat bakat-bakat muda potensial Argentina di Buenos Aires. Harusnya datanglah ke kota Rosario. Rosario adalah kota pelabuhan kecil di Argentina. Kalau perjalanannya dari ibu kota Buenos Aires dapat ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jumlah penduduk kota ini sedikit, kurang lebih di atas 1 juta jiwa. Kalah jauh dibandingkan Buenos Aires yang berpenduduk lebih dari 13 juta jiwa. Namun Rosario bagaimanapun memiliki reputasi menghasilkan banyak sekali talenta hebat. Bukan hanya sepak bola, tokoh revolusi dunia yang terkenal Ernesto Che Guevara juga dilahirkan di kota kecil ini. Rosario sempat dijuluki persemaian bagi para talenta hebat dunia. Tak lupa kota kecil ini dalam kaitannya dengan sepak bola dikenal sebagai La Cuna de Football atau tempat lahirnya sepak bola. Tak berlebihan menyebut Rosario dijuluki tempat lahirnya sepak bola. Pasalnya banyak talenta hebat yang mengukirkan prestasinya di sepak bola dunia berasal dari kota ini. Seperti halnya Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga Marcelo Bielsa. Rosario seperti kota impian bagi pesepak bola. Tak masalah dikatakan sebagai kota miskin, terpencil dan populasinya kecil, namun kota itu tak akan pernah berhenti kehabisan talenta pesepak bola hebat tiap tahunnya. Menakjubkan bukan? Tak seperti Indonesia yang punya banyak penduduk, namun masih saja sulit menemukan bakat pesepak bola terbaik. Rosario bukan kota yang dekat dengan pusat kekuasaan negara. Mereka tak punya akses backingan pusat seperti klub-klub yang ada di Buenos Aires. Hal inilah yang membuat ekonomi mereka tertinggal. Lalu kenapa kok mereka bisa terus hasilkan pemain-pemain hebat? Iya, keberhasilan kota ini sebagai tempat berkembangnya para pesepak bola hebat malah sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan dan kebutuhan. Dua klub sepak bola terkenal di kota ini yakni Rosario Central dan Newell's Old Boys dalam sejarahnya tidak dapat menandingi daya beli tim-tim besar di Buenos Aires seperti Boca Juniors maupun River Plate. Rosario tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti yang dimiliki Buenos Aires seperti River maupun Boca, yang bisa seenaknya saja mencomot talenta hebat dengan kekayaannya. Maka dari itu Newell's Old Boys dan Rosario Central sering bergantung pada pengembangan pemain baru. Hasilnya akademi muda mereka lebih kuat, namun dasarnya kota miskin, talenta muda hebat yang baru tumbuh sering dibajak klub-klub besar. Misal Newell's Old Boys telah kehilangan bakat hebat mereka yakni Lionel Messi ketika hijrah di usia 12 tahun ke Barcelona. Rosario juga sejak 2007 sudah rela kehilangan Angel Di Maria yang hijrah ke Benfica. Namun para pemain yang lahir dari rahim Rosario tak pernah lupa akan budaya mereka. Di dalam raga para pemain asal Rosario sudah tertanam jiwa dan semangat tersendiri yang sering disebut jiwa Rosarian. Jiwa tersebut sudah tertanam sejak kecil. Salah satu alasan lain mengapa Rosario banyak menghasilkan begitu banyak pesepak bola hebat juga karena jiwa Rosarian tersebut. Para pemain mudanya memiliki keinginan yang menggebu untuk sukses. Rasa lapar mereka untuk sukses sangat kuat karena mereka bukan anak dari keluarga kaya. Para pemain muda Rosario perlu menafkahi keluarga mereka yang sebagian besar hidup kekurangan. Tidak seperti para pemain muda di Buenos Aires yang sudah bisa punya mobil sendiri, mereka mendapat gaji besar dan hidup di keluarga yang berkecukupan. Beda dengan di Rosario. Boro-boro beli mobil, anak-anak di sini masih kesulitan untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Kalau kata orang Rosario yang pertama kali membawa Messi ke Barca, yakni Ruben Horacio Gagioli.
Wajar jika para pemuda Rosario ketika memasuki lapangan akan menyerahkan seluruh jiwa raganya mati-matian meraih sebuah kemenangan. Mereka ingin membuktikan jiwa Rosarian mereka bisa mengalahkan segala kemapanan. Dengan keadaan Rosario yang terbelakang, talenta hebat yang lahir tidak berasal dari pengembangan di akademi dengan fasilitas yang memadai. Boro-boro masuk akademi, buat hidup sehari-hari saja mereka masih kesusahan. Justru talenta hebat di Rosario terkenal lahir dari jalanan. Ada beberapa sudut jalanan yang terkenal di Rosario, yakni Barrio dan Potrero. Barrio terkenal sebagai jalanan di mana Messi dilahirkan sebagai pesepak bola. La Pulga kecil sering bermain di jalanan yang terletak di selatan kota Rosario itu. Kini bahkan tembok-tembok jalanan tersebut sudah dipenuhi mural Messi. Sedangkan Potrero adalah sebuah jalanan terpencil yang disulap menjadi lapangan kecil ala kadarnya. Bahkan permukaan tanahnya saja tidak rata. Di situ banyak anak-anak Rosario bermain si kulit bundar pada sore hari. Pemain seperti Batistuta, Pochettino hingga Jorge Valdano masa kecilnya sempat bermain bola di Potrero. Tak jarang pemandu bakat dari klub-klub besar Argentina bolak-balik berkunjung ke jalanan Rosario. Jalanan Rosario adalah medan yang subur bagi pencarian talenta hebat Argentina. Pun hingga sekarang, jalanan Rosario masih jadi tempat favorit bagi para pemandu bakat di seluruh dunia. Menariknya, Rosario tak hanya hasilkan banyak pemain hebat, namun pelatih ternama dunia juga banyak lahir dari kota terpencil ini. Misal, dulu terkenal ada mantan pemain Newell's Old Boys bernama Cesar Luis Menotti. Setelah Menotti jadi pelatih timnas Argentina, tak disangka ia jadi pelatih pertama yang membawa La Albiceleste juara Piala Dunia 1978. Tak hanya Menotti, pelatih hebat seperti Marcelo Bielsa juga lahir dari kota ini. Bielsa adalah mantan pemain dan pelatih di klub Newell's Old Boys. Setelah menjadi pelatih, Bielsa ini adalah guru bagi pelatih-pelatih top dunia. Pep Guardiola menganggap Bielsa adalah gurunya. Saking besarnya pengaruh Bielsa di dunia sepak bola, klubnya dulu Newell's Old Boys sampai menamai markas mereka Estadio Marcelo Bielsa. Ada juga sebenarnya pelatih lain yang bukan asli kelahiran Rosario namun tumbuh besar dengan budaya dan jiwa Rosarian, seperti Jorge Valdano, Mauricio Pochettino hingga Lionel Scaloni. Beberapa pelatih tersebut mengawali karir sebagai pesepak bola di klub Newell's Old Boys. Pembuktian beberapa pemain dan pelatih top yang tumbuh dari budaya Rosario dan jiwa Rosarian telah banyak terbukti, termasuk di tahun 2022 ketika Argentina menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Kemenangan tim Tengo atas Prancis di Qatar tak luput dari andil jiwa Rosarian Messi, Di Maria maupun Scaloni. Tak hanya itu, pembuktian cinta pada pesepak bola Rosario juga terlihat ketika laga perpisahan Maxi Rodriguez 2023 lalu di Estadio Marcelo Bielsa. Dari Batistuta, Messi hingga Scaloni ikut memeriahkan laga reunian tersebut. Sambil bermain, mereka juga bercanda gurau di lapangan mengingat masa lalu yang indah di kota yang membesarkannya. Ya, Rosario bukan hanya nama kota, tapi sudah menjadi rumah bagi sepak bola dunia. Di kota ini banyak kisah sepak bola berawal. Bagai sejoli yang cinta mati, Rosario dan sepak bola adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan.